Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi di channel. Oke, pagi ini konsepnya agak berbeda, jadi nggak apa-apa tak buatin konten karena banyak teman-teman kita yang Mas, status permitku itu baru. Kemudian ada lagi, Mas, status permitku diterima dan sebagainya. Dalam video ini tak coba jelaskan satu persatu agar sampean itu setidaknya paham dan nggak ragu lagi, karena kebanyakannya teman-teman kita itu bingung, nggak jelas gitu loh. Jadi komen sana komen sini ya, kalau di komen saya insya Allah kalau saya ada waktu luang saya akan jawab. Jadi mohon dimaklumi, sebetulnya untuk pertanyaan sahabat-sahabat di kolom komentar YouTube, TikTok, Facebook itu semua sudah ada, tapi mungkin sahabat itu tidak tahu ataupun tidak menonton konten yang sebelumnya. Jadi sahabat ini gak paham ataupun sahabat yang baru menemui saya Mugi di channel. Oke, kita mulai di bagian yang pertama. Nah, seperti di bawah. Nah, di situ kan ada beberapa status di sebelah kanan sekali ketika sahabat mengecek status di My EMS ataupun e-service. Yang pertama yaitu permohonan diterima. Nah, di situ untuk teman-teman kita kemarin yang baru saja mendaftar ataupun baru saja majikannya mendaftar di sistem RTK, kalau dicek di MyEMS maka di situ statusnya adalah permohonan diterima. Oke, itu tahapan paling awal sekali. Kemudian yaitu baru. Nah, baru ini selang berapa jam ataupun selang berapa hari, maka di situ di status MyEMS akan berubah menjadi baru, ataupun ini berlaku untuk sahabat-sahabat yang sedang proses perpanjangan PLKS ataupun perpanjangan permit. Kalau sahabat majikannya bagi tahu, biasanya sahabat bisa terus ngecek, tapi ada sebagian majikan itu yang nggak menginformasikan kepada pekerjanya. Kemudian untuk yang lulus, ini berlaku untuk teman-teman kita yang RTK ataupun yang sedang perpanjangan permit. Kalau di sistem itu lulus, berarti permohonan itu sudah diterima oleh sistemnya Jabatan Imigrasi Malaysia. Itu untuk yang berstatus lulus. Kemudian untuk yang bagian tolak, karena kan di awal tadi baru diterima, baru lulus. Nah, itu kadang baru sampai tahapan ini itu statusnya ditolak, ataupun nanti giliran sampai mau di status bayar itu bisa tolak, ataupun sudah bayar bisa juga tolak. Oke, jadi tolak itu ya secara tidak langsung permohonan itu ditolak dan tidak akan bisa proses. Kemudian di tahapan batal, ya di situ secara tidak langsung kurang lebih seperti yang ditolak tadi, dalam artian permohonan itu ya dibatalkan. Nah, untuk dibatalkan ini bisa beberapa faktor, di antara salah satunya majikan tidak mendapatkan kuota ataupun majikan tidak layak. Nah, untuk di bagian bayar ini untuk teman-teman kita RTK 2.0 karena 1.0 sudah nggak ada, maka di situ sahabat juga harus paham, karena untuk semua permohonan di RTK ini 2.0 itu di awal dulu majikan tidak membayar sepeser pun, dalam artian baru melakukan key-in data di sistemnya RTK itu majikan belum membayar. Nah, untuk yang sudah mendapatkan kuota, sudah melakukan FOMEMA, maka di situ majikan diharuskan membayar levy pekerja tersebut yang melengkapi berkas-berkas, karena untuk pengurusan permit itu banyak dokumen yang harus disiapkan, di antara salah satunya FOMEMA, bayar levy, kemudian bayar PLKS, asuransi, itu semua harus dilengkapkan. Nah, untuk teman-teman yang sudah berstatus bayar, itu tandanya majikan kamu sudah membayar levy. Nah, di situ tidak lama lagi dari pengalaman kami, 3 minggu 2 minggu itu nanti akan berubah menjadi cetak. Nah, untuk cetak, karena sebelum cetak itu pastinya majikan sudah membayar levy dan sistemnya JIM ataupun sahabat tinggal menunggu, karena levynya sudah dibayar, tinggal menunggu cetakan pas ataupun ya tinggal menunggu pasnya keluar. Karena dulu untuk teman-teman kita itu ngeprint stiker, tapi untuk yang ngeprint stiker permit ini berlaku untuk calling visa tahun pertama ataupun sahabat yang ikut RTK tahun pertama. Karena untuk di tahun kedua untuk yang calling visa ataupun yang RTK itu mendapatkan e-pass yang nantinya akan diregenerate oleh sistemnya EPLKS. Jadi dalam artian ya kalau sudah cetak e-pass itu sudah siap di dalam sistem, tinggal majikan sahabat mendownload dan mengeprintnya sendiri. Nah, untuk di bagian yang terakhir tangguh. Nah, untuk di penangguhan ini
ini biasanya adalah permohonan itu semua sudah jalan, tapi ada faktor di antara salah satunya adalah masa berlaku paspor tidak cukup 18 bulan ataupun kurang dari 12 bulan. Nah, jelas toh, clear pastinya untuk teman-teman yang kemarin selalu bertanya-tanya status permitku ini dan sebagainya. Sahabat silahkan disimak dari awal hingga akhir, insya Allah sahabat akan mendapatkan jawaban yang untuk di beberapa status ini saya coba ambil yang perlu dinotis oleh teman-teman, yaitu dicetak. Nah, karena untuk dicetak ini ada sesetengah majikan itu yang tidak mengambil, dalam artian tidak mengkolek ataupun tidak mengambil gitu aja ya, tidak mengambil di JIM. Karena untuk yang RTK itu majikan kan sebelumnya setelah bayar levy itu melakukan seserahan paspor ataupun menyerahkan paspor pekerjanya ke JIM untuk melakukan penambalan EPLKS ataupun penambalan stiker. Nah, di sini banyak kadang-kadang majikan itu sudah dinotif melalui email, tapi majikannya mungkin lupa ataupun beranggapan tunggu telepon dan sebagainya. Saya sarankan kalau majikan-majikan sudah melakukan pembayaran, sudah seserahan paspor ke JIM, kalau nggak ada notis ataupun nggak ada notification, sebaiknya majikan bisa menanyakan terus. Karena kadang seharusnya itu sudah siap 2 minggu yang lalu, tapi majikan belum mengambilnya. Oke, clear? Itu dulu untuk sharing pagi ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DKI sukses. Bye.